Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bella Utari, NPM 18 11 10 0141, kelasnya semester 6, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pengertian ilmu pengetahuan alam. Pengertian ilmu pengetahuan alam sering juga disebut sebagai sains, berasal dari kata natural science. Ilmu pengetahuan alam atau mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Purnes dalam Srini 997 menyebutkan Science the broad file of human known-like, accurate by systematic observation and experiment, and explained by means of rules, laws, principles, theories, and hypotheses. Artinya, ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan manusia yang luas yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen, serta dijelaskan dengan bantuan-bantuan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip, teori-teori, dan hipotesis-hipotesis. Hakikat ilmu pengetahuan alam di SD. Nah, pada hakikatnya IPA mengandung 3 dimensi yang saling berkaitan. Nah, dimensi pertama yaitu the context of science, the science concept, and or science new like, atau isi materi sains, konsep sains, dan pengetahuan ilmiah. Dimensi kedua yaitu the process of science, proses melakukan sains. Dimensi ini disebut juga proses ilmiah atau proses sains yang juga sering penting karena mempelajari kegiatan yang memiliki dalam aspek kehidupan di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga yaitu terfokus di the characteristic attitude and the position of science. Karakteristik sikap dan sains. Dimensi ini juga disebut sebagai sikap sains yang amat penting dalam penguasaan 2 dimensi lain, yaitu teaching science process skill. Dan dalam Pata 2006 mengutip beberapa pendapat ahli yang mengemukakan rincian hakikat IPA. Antara lain ada IPA itu adalah bangunan dari deretan konsep dan skema konseptual yang saling berhubungan antara sebagai hasil hubungan eksperimen dan observasi. Lalu ada juga IPA adalah aktivitas pemecahan masalah oleh manusia yang termotivasi oleh keingintahuan dalam akan alam yang sekelilingnya dan keinginan untuk memahami, menguasai, dan mengolahnya demi memenuhi kebutuhan. Lalu, IPA secara garis besarnya memiliki 3 komponen, yaitu proses ilmiah, produk ilmiah, serta sikap ilmiah. Nah, selanjutnya, IPA sebagai proses. Dalam KTSP dijelaskan bahwa IPA berhubungan dengan cara IPA sebagai proses. Dalam KTSP dijelaskan bahwa IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematik, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan mengenai fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Proses IPA adalah sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam dengan cara tertentu, untuk memperoleh ilmu dan pengembangan ilmu itu selanjutnya. Dengan keterampilan proses, siswa dapat mempelajari IPA sesuai dengan apa yang dilakukannya oleh para ahli juga, yaitu melakukan pengamatan, klarifikasi, inferensi, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikan, dan lain-lain. IPA sebagai produk. IPA sebagai produk ini adalah sebagai disiplin ilmu disebut juga merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. Nah, produk IPA ini sebagai kegiatan empirik berupa fakta-fakta dan produk IPA sebagai kegiatan analitik itu berupa konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori serta hukum. Nah, yang ketiga yaitu sikap. Nah, aspek kegiatan dari IPA, sains adalah sikap yang biasa disebut dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah yang dimiliki oleh para ilmuwannya itu sendiri dalam mencari mengembangkan pengetahuan baru. Menurut Srini 1992,
Sikap ilmiah adalah cara tertentu atau usaha yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam memecahkan masalah sehingga memungkinkan mencapai hasil yang diharapkan. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Lina. Kepada Lina, saya persilakan. Nama saya Lina Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran IPA di SD atau MI sesuai tingkat perkembangan intelektual peserta didik. Penelitian Rustaman dan kawan-kawan tahun 2006 menghasilkan kemampuan dasar bekerja ilmiah atau KDBI sebagai perpaduan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional. Nah, KDBI tersebut melibatkan keterampilan proses sains atau KPS dan kemampuan generik atau KG. Keduanya termasuk ke dalam intelijensi intelektual. Melalui perkembangan KPS dan KG, sikap ilmiah siswa akan ikut dikembangkan. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Harlan tahun 1985 bahwa dari dua jenis scientific attitude, yaitu attitude towards science dan attitude of science, sikap ilmiah yang sering diungkapkan dalam belajar sains adalah attitude of science atau sikap yang melekat pada sains. Lalu Rustaman dalam Zubaidi tahun 2012 menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran IPA ditunjukkan untuk yang pertama meningkatkan kesadaran dan kelestarian lingkungan, kebanggaan nasional dan kebesaran serta kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengembangkan daya penalaran untuk memecahkan masalah sehari-hari. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses untuk memperoleh konsep IPA dan menumbuhkan nilai serta sikap ilmiah. Serta yang keempat yaitu menerapkan konsep dan prinsip IPA untuk menghasilkan karya teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Asumsi adanya potensi kecerdasan majemuk pada anak muncul berdasarkan paradigma bahwa setiap anak yang lahir telah memiliki potensi jenius. Setiap anak dilahirkan dengan kemampuan tertentu, kekaguman tertentu, keingintahuan, spontanitas, vitalitas, dan fleksibilitas. Anak akan secara langsung menguasai sistem simbol yang rumit, otak cemerlang, kepribadian sensitif, dan akselerasi terhadap setiap simulasi tanpa pendidikan formal. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Gardner, kecerdasan anak bukan hanya berdasarkan pada skor atau tes IQ, melainkan dengan ukuran. Yang pertama yaitu kemampuan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan individu. Yang kedua yaitu kemampuan menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan. Dan yang ketiga yaitu kemampuan menciptakan sesuatu atau memberi penghargaan. Selanjutnya yaitu Gardner juga memetakan lingkup kemampuan manusia yang luas menjadi 8 kategori yang komprehensif atau 8 kecerdasan dasar. Yang pertama yaitu kecerdasan visual atau spatial, yang kedua kecerdasan tubuh atau kinestetik, yang ketiga kecerdasan logika atau matematis, yang keempat kecerdasan musikal atau ritmik, yang kelima kecerdasan verbal atau bahasa, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan naturalis. Lalu selanjutnya, penyebab rendahnya hasil belajar IPA pada siswa SD atau MI yaitu siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran. Cara penyampaian masih mengacu pada buku ajar dan siswa kurang diberi kesempatan untuk mengalami dan memperoleh sendiri pengetahuan yang didapat. Suasana pembelajaran yang membosankan sehingga menjadikan pembelajaran tidak menarik. Lalu guru juga belum menerapkan model yang bervariasi dalam pembelajaran, khususnya model pembelajaran SAFI, yaitu somatis, auditory, visual, dan intelektual. Model pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran yang dalam penggunaannya
melibatkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indera siswa dalam proses pembelajaran. Artinya, dalam pembelajaran, siswa tidak hanya duduk diam, tetapi dengan aktivitas yang menggerakkan seluruh inderanya. Ditegaskan Piaget bahwa ada dua proses bertanggung jawab atas cara anak menggunakan dan mengadaptasi skema mereka, yaitu yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi. Asimilasi yaitu terjadi ketika anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah lama. Lalu yang selanjutnya akomodasi, terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru, yaitu anak menyesuaikan skema mereka dengan lingkungannya. Dengan cara seperti itu, anak secara bertahap dapat membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Lina Rahmawati. Kita kembali membahas tentang pembelajaran IPA di SD atau MI sesuai tingkat intelektual peserta didik. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa di SD kita memiliki beberapa tingkat pengajaran, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, pada pembelajaran SD itu ketiga ke 6 kelasnya dibagi menjadi dua, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Di tingkat rendah kita bisa temukan ada kelas 1, 2, dan 3, sedangkan kelas tinggi ada 4, 5, dan juga 6. Nah, pada pembelajaran IPA di tingkat 1, 2, dan 3 itu lebih banyak mengenalkan, menjelaskan, dan juga memperhatikan suatu objek yang ada di lingkungan sekitar. Misal objek itu berupa tumbuhan, hewan, seperti itu. Nah, jadi di kelas 1 dan 2 kita lebih memfokuskan untuk mengenalkan berbagai macam makhluk hidup, tentang tumbuhan itu seperti apa, hewan itu seperti apa, ciri-cirinya. Dan kita tidak bisa di kelas rendah kita tidak bisa hanya berfokus pada materi, tetapi juga kita sebagai seorang pendidik harus membawa atau setidaknya kita harus memperlihatkan suatu tumbuhan atau hewan tersebut, karena di kelas rendah selain fokus belajar mereka hanya 10 menit, itu juga dikarenakan biar anak itu lebih tertarik dengan pelajaran IPA seperti itu. Kemudian untuk kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 kita sudah bisa memulai suatu percobaan. Misal kita jika ingin mengambil dari tanaman, kita bisa mempraktekkan tanaman, yaitu kalau teman-teman tahu itu tanaman bisa dibudidayakan atau dikembangkan dengan berbagai cara, salah satunya stik atau potong. Nah, kita bisa mengambil salah satu dari itu atau semuanya kalau tidak cukup untuk mempraktekannya di sini. Misalnya tanaman kita memakai cara stik, potong. Nah, kita bisa mulai mempraktekannya secara bersama-sama. Nah, tetapi ada beberapa poin di
dimana guru harus mengawasi, karena kita sebagai seorang guru juga harus memperhatikan bahwa anak kita memegang senjata dan sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk hewan, nah kita bisa mulai untuk mengenalkan berbagai populasi. Misal di populasi hutan itu ada apa saja? Ada singa, ada ular, ada kerbau, ada kijang. Terus di laut itu ada apa aja? Terus di danau, di rawa, kita sudah bisa mengelompokkan beberapa hewan-hewan tersebut. Misal berada di populasi mana. Nah, menurut Piaget juga di SD itu umur 7 sampai 11 tahun itu ditandai dengan tahap operasional konkret. Itu ditandai kemampuan berpikir konkret dan mendalam. Nah, jadi pembelajaran IPA sangat cocok untuk dipelajari anak-anak SD. Nah, berbicara tentang pembelajaran di SD pasti tidak jauh dari tematik. Nah, kita sebagai guru bagaimana caranya mengaitkan pembelajaran IPA di tingkat rendah dan tinggi itu dengan pembelajaran lain seperti matematika, bahasa Indonesia, PS dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih untuk presentasi saya, dilanjutkan oleh rekan saya Meta. C. Pembelajaran IPA di SD menerapkan pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna memiliki pengertian, yaitu suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Pembelajaran bermakna dapat diwujudkan melalui pengorganisasian tema, muatan pembelajaran, dan materi pembelajaran yang padu, penyusunan bahan ajar yang praktis dan menarik, penggunaan pendekatan saintifik, penggunaan kalimat poster yang sederhana, keterampilan mengajar guru, dan penerapan asesmen autentik. Yang pertama yaitu pengorganisasian tema, muatan pembelajaran, dan materi pembelajaran yang padu. Dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna, 3 unsur ini saling berkaitan. Dalam pengorganisasian tema, itu sangat membantu siswa untuk memperoleh pembelajaran yang bermakna, karena pembelajaran tematik dapat memunculkan skemata dan daya imajinatif yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, peserta didik dapat menyusunnya dalam pemahaman dan mengabadikannya dalam bentuk makna-makna. Yang kedua, yaitu penggunaan bahan ajar yang praktis dan menarik. Penggunaan bahan ajar yang praktis dan menarik ini bertujuan untuk memudahkan kita sebagai guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dan untuk membantu peserta didik lebih mudah memahami materi yang telah kita sampaikan. Selain itu, penggunaan bahan ajar ini disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Dengan menggunakan bahan ajar yang menarik, kita bisa memicu motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan saintifik. Melalui pendekatan saintifik, siswa lebih dapat memahami pembelajaran karena mereka dihadapkan pada fakta yang ada di sekitarnya, yang meliputi mulai dari mengamati, menanya, menalar, serta mencoba. Dalam pendekatan saintifik ini, kita bisa mengajak peserta didik ikut serta berperan aktif dalam pembelajaran. Misal, kita akan mempelajari tentang tumbuhan, maka kita ajak peserta didik untuk belajar di luar ruangan dan memberi tugas kepada peserta didik untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Dengan begitu, peserta didik bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna mengenai tumbuhan yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu kalimat poster. Poster digunakan untuk pembelajaran diantaranya sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar dan digunakan di luar kegiatan pembelajaran. Yang pertama, sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Poster digunakan saat guru menerangkan sebuah materi kepada siswa, atau poster bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Sedangkan yang kedua, digunakan di luar pembelajaran dengan tujuan untuk memotivasi siswa dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu keterampilan mengajar guru.
Keterampilan mengajar guru terdiri dari 8 keterampilan. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan yang terakhir yaitu keterampilan mengadakan variasi. Dan yang keenam yaitu penerapan asesmen autentik. Penerapan asesmen autentik ini meliputi penilaian-penilaian, baik dari penilaian terhadap keseluruhan tugas, penilaian terhadap sikap sewaktu peserta didik mengikuti pembelajaran, dan penilaian terhadap keterampilan saat peserta didik melakukan percobaan dan presentasi di kelas yang dapat membuat siswa lebih termotivasi dalam belajarnya. Kebermaknaan belajar ditandai dengan terjadinya hubungan substansif antara aspek-aspek, konsep-konsep, informasi atau situasi baru dengan komponen-komponen yang relevan yang ada di dalam struktur kognitif siswa. Dalam menerapkan pembelajaran bermakna, guru sangat berperan penting, mulai dari sikap guru mengajar, penguasaan materi pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran, penggunaan media atau sumber belajar, sampai dengan pengaitan informasi. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.